Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Suhanti dengan NPM A1J021024. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 4, yaitu mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Adapun materi yang akan dibahas, yang A, pengertian manajemen sekolah dasar, B, kerangka manajemen sekolah dasar, C, ruang lingkup manajemen sekolah dasar, D, sekolah dasar yang efektif, E, fokus manajemen sekolah dasar, F, penerapan. Langsung saja ke materi yang A, pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Lalu yang B, kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen sekolah dasar itu meliputi jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah, peranan kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Lalu, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Lalu yang C, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, anggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Lalu yang D, sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif harus dapat memberikan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai apabila guru-guru sekolah dasar tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan memelihara etos ruangan kelas yang baik sehingga siswa-siswanya termotivasi untuk belajar. Yang kedua, merencanakan, mempersiapkan, dan mengorganisasikan pelajaran dengan baik dan menjamin siswa-siswa memahami mengenai apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik, meliputi organisasi sumber daya. Yang keempat, membuat contoh dan hubungan yang baik dengan siswa-siswa. Yang kelima, memiliki pengharapan yang tinggi tetapi dapat dicapai dari siswa-siswa baik dari segi performa akademik maupun perilaku yang baik. Lalu, yang keenam, memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa secara individu. Yang ketujuh, memahami peran bahasa dalam pembelajaran. Yang kedelapan, menjamin bahwa siswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan didorong menjadi independen dan bertanggung jawab, serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kesembilan, memeriksa bahwa pembelajaran terjadi dengan menjamin bahwa penilaian merupakan bagian integral dari ruang kelas. Yang kesepuluh, bekerja untuk memberikan informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa dan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengajarannya dan menginformasikannya kepada orang tua siswa. Dan yang terakhir, mendukung pembelajaran di ruang kelas dengan pekerjaan yang dikerjakan di rumah yang tepat dan sesuai dengan kebijakan sekolah dasar. Yang E, fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang F, penerapan. Untuk
meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan. Itu menurut pendapat Baharudin pada tahun 2010 di halaman 19 yang berisi yaitu yang pertama, mengembangkan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan pada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketidaksediaan bahan ajar, dan yang terakhir, menambahkan intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.